Qaulul ilmi qaiman bil qisti. Orang yang ilmunya itu sudah menjadi halal. Halal itu menjadi miliknya. Ini akan berkembang seperti itu. Pertanyaannya, sudahkah perguruan tinggi di dunia ini mempelajari itu? Atau ada bisa gurunya atau maha besar dosanya mungkin? Pemirsa, yang kedua, yakinlah bahwa para ulama-ulama kita, ulama-ulama NU, kiai-kiai NU, masyayikh kita, ya insya Allah kalau ada kitabnya mereka akan pasti bisa baca itu. Tapi amaliyahnya insya Allah sudah, walaupun kitabnya. Kenapa? Karena ilmu ini namanya ulul ilmi. Ulul itu yang sudah menjadi kelenturan pribadinya, kepribadiannya. Pemirsa, maka para kiai kita, kalau para khusus para ulama kita, mulai dari Imam Syafi'i, mulai dari imam sebelum-sebelumnya, para sahabat, Rasulullah menggunakan satu media untuk mengamalkan ilmu yang namanya wilayah, namanya wilayatul ilmi, yaitu yang dulu digunakan wilayatul ilmi, Madinah dan negara-negara wilayah yang ikut sama Madinah. Lalu dikembangkanlah oleh Umar, Abu Bakar, Utsman menjadi dauliyah namanya. Yaitu menjadi kenegaraan. Jadi wilayah ilmu yang diaplikasikan namanya dauliyah. Itu pemirsa supaya menjadi. Nah, ilmu di situ jangan sekali-sekali menyebut agama. Karena ilmu itu sudah menjadi agama, sudah ditransfer menjadi ilmu. Seperti tadi, di sana ada tafsir, ada Quran, ada tafsir, lalu pengamalan para ulama zaman Nabi yang dipimpin oleh para golongannya Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, Bani Utsmaniyah, ini sudah mengaplikasikan ilmiah dari agama itu. Bukan lagi tersekat oleh apa bedanya ilmiah, apa bedanya agama dengan yang diilmiahkan menjadi ilmiah. Ya kalau agama, ya rukunnya sholat, katakanlah ke sana. Kalau yang dilaksanakan para ulama, itu adalah sampai pada aplikasi sholat. Jadi aplikasi sholat itu yang diamalkan untuk kenegaraan. Tidak hanya semata-mata yang dihafali saja. Seperti sekarang sedikit-sedikit yang dipakai qul ya ayyuhal kafirun. Tidak pernah dipakai ara'aital ladzi yukadzibu biddin wa dzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin, kan tidak pernah. Tidak pernah. Apa yang dipakai? Wailul lil musallin alladzina tidak pernah.
Itu pemirsa. Jadi kenapa kok sampai segini ilmu pemirsa? Allah tidak akan lupa sama janjinya. Janji Allah kepada Rasulullah yaitu wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Mari kita aplikasikan hukum-hukum atau hukuman-hukuman yang ada di Islam. Boleh saja hukum seperti itu, tapi husulul maksud apa? Itu yang dicari. Nah, ini sekarang sudah mulai dengan adanya pengetahuan yang sangat canggih dan adanya kemanusiaan yang sangat tinggi, mulailah berpikir kita. Mari kita kiaskan, dikias sehingga ada masuk pada arena rahmatan lil alamin. Ya, tidak semata-mata. Loh, sekarang Rasulullah itu ada ayat-ayat yang memang di depan. Yang namanya ayat mujadalah, ada ayat muawana, ada ayat ini dan itu. Nah, itu harus tahu strukturnya. Mana ayat yang harus digunakan untuk, dan mana ayat yang terakhir. Dilihat asbabun nuzulnya rahmatan alamin itu apa. Contohnya, laqad kana fi Rasulillah uswah. Laqad kana fi Rasulillah uswatun hasanatun liman kana yarjullah wal yaumil akhir. Ayat itu turun di saat perang Tabuk. Loh, kenapa kok di saat perang Badar? Ini pemirsa. Nah, perang Badar tahun berapa? Perang Tabuk tahun berapa? Contohnya seperti itu. Kok tidak saat perang Uhud? Nah, itulah pemirsa. Mari dengan daftar kitab yang saya sampaikan tadi, mari kita bersama-sama kita hatamkan. Kita hatamkan bersama di sini berapa puluh tahun, berapa ratus tahun, monggo. Sampai kita mungkin sampai tulang kita habis di sini. Tapi insya Allah pemirsa, kalau kita punya niatan, insya Allah akan disampaikan oleh Allah. Saya standarnya bisa sampaikan, kalau saya ngasih tafsir, satu ayat dikaji dengan 500 tafsir tadi, katakan begitu, ya kali ngalikan aja. Satu ayat, jumlah ayatnya 6.660 kali 500, ya tinggal mengalihkan 3.000 3 juta tahun. Iya, 3 juta apa? 3.000? Hah? 3 juta 600 kali 500 itu. Mari pemirsa, kita nadar kepada Allah untuk yang paling penting. Yang kedua pemirsa, masihkah kira-kira pemirsa? Nah, ini yang saya tanyakan sekarang. Pandangan mendengarkan ceramah-ceramah atau fatwa-fatwa atau orang-orang yang berdakwah, bukunya didelik-delik, saya beberapa kali menjadi pensaran untuk para khotib, para kiai
Ngaji itu tidak usah bawa kitab, kitabnya disediakan di masjid. Kitabnya disediakan di masjid. Tapi kebanyakan dari sini, jadi itu pemirsa, mari kita bareng-bareng waspadalah bagi insya Allah dengan Allah mengatakan seperti itu, dalikal kitab, bukan dalikal kutub, bukan dalikal aktab namanya. Ini sudah jelas bahwa kitab di sini satu asma, satu majmu'. Kitab yang demikian itu